Tak ada satupun orang di sana yang menyangka seorang pria sederhana berjaket lusuh yang terlihat seperti dokter biasa tiba-tiba berdiri menghadang preman-preman brutal di sebuah parkiran gelap. Tanpa senjata, tanpa teriakan, hanya satu tangan. Dalam hitungan detik, satu persatu preman itu tumbang tak berkutik. Wanita cantik yang diselamatkannya gemetar ketakutan. Karena ia baru sadar, pria yang berdiri di depannya bukan orang biasa. Dan saat identitasnya terungkap, hidup sang dokter berubah selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah penuh ketegangan, emosi, dan perubahan nasib yang tak terduga. Di video kali ini, kalian akan menyaksikan sebuah cerita luar biasa tentang seorang dokter misterius yang selama ini hidup sederhana, diremehkan, dan tak pernah diperhatikan. Namun satu kejadian tak terduga justru membuka rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap harinya. Sekarang, siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian terpaku hingga akhir. Arga dikenal sebagai dokter yang paling jarang disebut namanya di klinik kecil tempat ia bekerja. Setiap pagi, ia datang lebih awal, mengenakan jas putih yang sudah mulai kusam dan langsung memeriksa pasien tanpa banyak bicara. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Rambutnya selalu rapi sederhana, wajahnya tenang dan sorot matanya seolah menyimpan kelelahan panjang. Bagi sebagian orang, Arga hanyalah dokter biasa yang mudah dilupakan. Klinik itu berdiri di sudut kota yang padat, melayani pasien kelas menengah ke bawah. Di sanalah Arga menghabiskan hari-harinya. Ia tidak pernah memilih pasien, tidak pernah mengeluh tentang bayaran kecil, dan tidak pernah ikut bergosip di ruang dokter. Saat rekan-rekannya membicarakan rumah mewah, mobil baru, atau rencana pindah ke rumah sakit besar, Arga hanya tersenyum tipis dan kembali menulis rekam medis. Seringkali, pasien lebih percaya pada dokter lain yang berbicara lantang dan penuh percaya diri. Bahkan beberapa perawat menganggap Arga terlalu pendiam dan kurang ambisius. Tidak sedikit yang meremehkannya, menganggap karirnya akan berhenti selamanya di klinik kecil itu. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa ketenangan Arga bukanlah tanda kelemahan, melainkan hasil dari kehidupan yang pernah penuh darah, keputusan berat, dan kehilangan besar. Di balik jas putih sederhananya, Arga menyimpan masa lalu yang sengaja ia kubur dalam-dalam. Ada alasan mengapa ia memilih hidup tenang dan menjauh dari sorotan. Setiap malam setelah klinik tutup, Arga sering duduk sendirian di ruangannya yang sempit, menatap kosong dinding putih sambil mengepalkan tangannya perlahan. Tangan yang dulu pernah digunakan bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk bertahan hidup. Arga tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin menjalani hari-harinya tanpa mengingat siapa dirinya dulu. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa malam itu, satu kejadian sederhana yang berawal dari langkah pulangnya akan menghancurkan dinding ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Takdir sudah bersiap menjemputnya, dan hidup yang selama ini ia jalani dalam diam, perlahan akan berubah selamanya. Malam itu, kota diselimuti hujan tipis yang turun tanpa suara. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak samar. Arga melangkah keluar dari klinik dengan tubuh lelah setelah seharian menangani pasien tanpa henti. Ia menarik napas panjang, memasukkan tangannya ke saku jaket, dan berjalan menuju area parkiran yang hampir kosong. Suasana parkiran terasa berbeda. Terlalu sunyi. Hanya suara tetesan air hujan dan dengung jauh kendaraan yang lewat. Saat Arga hendak membuka pintu motornya, telinganya menangkap suara langkah tergesa dan bisikan kasar. Ia menoleh pelan. Insting lamanya langsung bereaksi, meski pikirannya berusaha mengabaikannya. Di sudut parkiran, di antara dua mobil hitam, seorang wanita berdiri terpojok. Penampilannya rapi dan elegan meski hujan mulai membasahi rambutnya.
Tangannya gemetar menggenggam tas, sementara 3 pria bertubuh besar mengelilinginya. Wajah mereka keras, penuh tato dan bekas luka. Jelas bukan orang baik-baik. Salah satu dari mereka tertawa pelan sambil mendekat, membuat wanita itu mundur hingga punggungnya menyentuh pintu mobil. "Serahkan tasnya dan kuncinya," kata salah satu preman dengan nada rendah mengancam. Arga mematung sejenak. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berpaling dan pergi. Ia tahu betul bahaya berurusan dengan orang-orang seperti itu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terlibat dalam kekerasan. Namun saat ia melihat mata wanita itu, penuh ketakutan, panik, dan harapan terakhir, sesuatu di dalam dirinya retak. Kenangan lama berkelebat singkat. Jeritan, perintah, darah di lantai. Arga menggenggam tangannya, lalu perlahan mengendurkannya. Ia menghela napas panjang, seolah mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Langkah Arga terdengar jelas saat ia mendekat. Suaranya tenang, hampir datar, memecah keheningan malam. "Sudah, kalian pergi sekarang." 3 preman itu menoleh bersamaan. Mereka tertawa, meremehkan pria berpenampilan biasa yang berdiri sendirian di hadapan mereka. Tidak satu pun menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan sosok yang seharusnya tetap tersembunyi. Hujan mulai turun lebih deras. Lampu parkiran berkedip. Dan di malam itulah, takdir Arga mulai bergerak, pelan tapi pasti, menuju perubahan yang tak bisa lagi ia hindari. Udara malam terasa semakin berat saat Arga berdiri beberapa langkah dari ketiga preman itu. Hujan yang turun deras membasahi jaketnya, namun ia tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, tanpa emosi, seolah situasi di depannya hanyalah percakapan biasa. Sikap itu justru membuat para preman semakin tertawa, merasa superior di tengah ketegangan. "Lo siapa, hah?" bentak salah satu dari mereka sambil meludah ke aspal. "Pahlawan kesiangan." Wanita itu menatap Arga dengan mata membesar. Ia tidak mengenalnya, namun keberanian pria itu memberi secercah harapan di tengah ketakutannya. Arga melirik sekilas ke arah wanita tersebut, memastikan ia masih berdiri dan tidak terluka. Lalu kembali menatap ketiga preman itu dengan sorot mata yang berbeda, lebih tajam, lebih fokus. "Saya cuma lewat," jawab Arga datar. "Dan kalian sudah cukup membuat keributan." Nada suaranya rendah, tanpa ancaman. Namun ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat salah satu preman mengerutkan kening. Insting jalanan mereka menangkap sinyal aneh. Pria ini tidak takut. Bukan sok berani, tapi benar-benar tidak takut. Preman bertubuh paling besar melangkah maju, dadanya dibusungkan. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan pisau lipat yang berkilat terkena cahaya lampu parkiran. "Langkah satu lagi, lo mati," katanya sambil tersenyum sinis. Arga menurunkan pandangannya ke pisau itu, lalu kembali menatap wajah preman tersebut. Tidak ada keterjekutan, tidak ada rasa panik, hanya ketenangan yang menyesakan. Perlahan ia mengangkat satu tangannya, tangan kiri, sementara tangan kanannya tetap berada di dalam saku jaket. "Letakkan pisaunya. Ini kesempatan terakhir." Ucapan itu membuat 2 preman lainnya tertawa keras. Mereka yakin pria di depan mereka hanyalah orang bodoh yang terlalu percaya diri. Wanita itu menutup mulutnya, menahan napas, yakin sebentar lagi kekerasan akan terjadi. Namun Arga tidak sedang menggertak. Di balik tatapan tenangnya, pikirannya bekerja cepat. Ia mengukur jarak, posisi tubuh lawan, arah gerak, dan kemungkinan terburuk. Semua dilakukan tanpa terlihat. Kebiasaan lama yang seharusnya sudah ia lupakan, kini muncul begitu saja. Ketika preman itu maju satu langkah lagi, Arga bergumam hampir tak terdengar. "Jangan paksa saya." Hujan semakin deras, menutupi suara napas tegang di antara mereka. Detik-detik terasa melambat. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa keputusan untuk tidak mundur malam itu akan berujung pada penyesalan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Serangan itu datang tanpa peringatan. Preman bertubuh besar yang memegang pisau maju sambil mengayunkan senjatanya dengan kasar. Yakin bahwa satu tebasan saja cukup untuk membuat pria di depannya tersungkur.
Namun yang terjadi justru di luar nalar. Dalam satu kedipan mata, Arga menggeser tubuhnya ke samping, menghindari serangan itu dengan gerakan minimal, seolah tubuhnya sudah tahu kemana harus bergerak. Tangan kirinya bergerak cepat. Ia menangkap pergelangan tangan lawan, memutar dengan sudut yang tepat, lalu menekan titik tertentu di lengan preman itu. Terdengar suara benda logam jatuh ke aspal basah. Pisau terlepas. Preman itu berteriak kesakitan. Lututnya langsung menghantam tanah. Dua preman lainnya terdiam sesaat, terkejut oleh apa yang baru saja mereka lihat. Namun amarah segera menggantikan rasa kaget. Salah satu dari mereka menyerang dari samping, mencoba memukul kepala Arga. Tanpa menoleh, Arga menurunkan bahunya sedikit, membiarkan pukulan itu meleset, lalu menghantamkan siku kirinya ke dada lawan dengan tenaga terukur. Sekali hentakan, napas preman itu langsung terhenti. Tubuhnya terhempas mundur dan jatuh berguling di genangan air. Preman terakhir panik. Ia mundur selangkah, tapi rasa malu membuatnya nekat maju. Ia mengayunkan tinjunya membabi buta. Arga tidak terburu-buru. Ia menunggu momen yang tepat, lalu menangkap serangan itu dengan satu tangan, memutar tubuh lawan, dan menjatuhkannya ke aspal dengan bantingan singkat namun mematikan. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada teriakan. Semuanya selesai dalam hitungan detik. Hujan masih turun deras. Ketiga preman itu tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Tak satu pun mampu berdiri. Arga berdiri di tengah parkiran. Nafasnya tetap stabil, seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah apa-apa. Wanita itu menatapnya dengan mata gemetar dan wajah pucat. Tangannya masih menggenggam tas erat-erat, namun kini bukan karena takut, melainkan karena syok. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya hanya ada di film. Arga menoleh perlahan ke arahnya. "Anda tidak apa-apa?" tanyanya singkat. Nada suaranya kembali seperti dokter biasa yang menenangkan pasien. Saat itulah wanita itu sadar. Pria di hadapannya bukan orang sembarangan. Dan tanpa mereka sadari, di parkiran gelap yang basah oleh hujan itu, sebuah rahasia besar telah terbuka. Rahasia yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hujan mulai mereda, menyisakan udara dingin dan aroma aspal basah yang menyesakkan dada. Arga melangkah menjauh dari para preman yang masih tergeletak, memastikan mereka tak lagi mampu mengejar siapapun. Ia lalu kembali menoleh pada wanita yang masih berdiri kaku di samping mobil hitamnya. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan tangannya gemetar hebat. "Tenang, sudah aman," ucap Arga pelan, seperti saat menenangkan pasien yang baru mengalami syok. Wanita itu mencoba menjawab, namun suaranya tertahan. Ia mengangguk lemah, lalu bersandar pada pintu mobil agar tidak jatuh. Tanpa banyak bicara, Arga mendekat, memeriksa pergelangan tangannya, memastikan denyut nadinya stabil. Sentuhannya tenang dan profesional, sangat kontras dengan adegan kekerasan yang baru saja terjadi. "Nama saya Arga. Saya dokter," katanya singkat. Wanita itu menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Nadira," jawabnya lirih. "Terima kasih. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Sorot mata Nadira penuh campuran rasa takut, kagum, dan kebingungan. Ia menatap Arga seolah mencoba memahami siapa pria di hadapannya sebenarnya. Jaket sederhana, sepatu yang mulai usang, dan raut wajah tenang itu tidak cocok dengan kemampuan luar biasa yang baru saja ia saksikan. Tak lama kemudian, beberapa satpam gedung berlari mendekat, disusul suara sirine polisi dari kejauhan. Nadira langsung berdiri tegak, sikapnya berubah. Dari wanita ketakutan, ia kembali menjadi sosok berwibawa. Dengan satu isyarat tangan dan nada tegas, ia memberi instruksi singkat pada para satpam, seolah terbiasa memimpin. Arga memperhatikan itu dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini, bukan hanya kecantikannya, tetapi aura kekuasaan yang alami. Saat polisi tiba,
Nadira berbicara dengan percaya diri, menjelaskan kejadian tanpa gugup sedikit pun. Salah satu petugas bertanya, "Ibu ini siapa?" Nadira menoleh sebentar ke Arga, lalu menjawab tenang, "Saya CEO dari perusahaan Nadira Group." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya berubah. Ia tidak menyangka wanita yang ia tolong hanyalah orang biasa. Ternyata, ia adalah sosok penting yang berpengaruh besar. Nadira kembali menatap Arga, kali ini dengan senyum tipis penuh arti. "Saya tidak akan melupakan apa yang Anda lakukan malam ini, dokter," katanya. "Percayalah, ini bukan akhir pertemuan kita." Arga hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu adalah awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian di parkiran, Arga kembali menjalani rutinitasnya di klinik kecil itu. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama seperti sebelumnya. Namun jauh di dalam dirinya, Arga tahu ada sesuatu yang telah berubah. Tatapan orang-orang di sekitarnya kini terasa berbeda, seolah mereka menunggu sesuatu darinya. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah wajah Nadira yang terus muncul dalam benaknya tanpa alasan jelas. Suatu sore, saat Arga sedang merapikan berkas pasien, seorang pria berjas hitam datang mencarinya. Sikapnya sopan, namun tatapannya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan pribadi Nadira. Tanpa banyak basa-basi, ia menyampaikan undangan makan malam di sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Awalnya Arga menolak. Ia tidak ingin masa lalunya tersentuh kembali. Namun rasa tanggung jawab dan dorongan untuk menutup bab yang terbuka memaksanya menerima. Di sebuah restoran tenang, Nadira menunggunya. Tidak dengan gaun mewah, melainkan pakaian sederhana namun elegan. Setelah berbincang singkat, Nadira akhirnya berkata pelan, "Saya sudah menyelidiki latar belakang Anda, Dr. Arga." Arga terdiam. Jemarinya menegang. "Rekam medis Anda bersih," lanjut Nadira. "Tapi catatan lama tidak sepenuhnya hilang." Ia lalu menyebutkan nama unit medis militer elit, misi kemanusiaan di daerah konflik, dan laporan operasi yang disegel. Setiap kata seperti pisau yang mengiris pertahanan Arga. Kenangan yang ia kubur rapat-rapat kembali muncul. Teriakan minta tolong, bau mesiur, dan wajah-wajah yang tak sempat ia selamatkan. Akhirnya Arga angkat bicara. Ia mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi dokter militer dan instruktur pertahanan diri. Sebuah misi berakhir tragis. Ia selamat, namun rekan-rekannya tidak. Sejak saat itu, Arga memilih menghilang, meninggalkan dunia yang penuh kekerasan. "Saya lelah menjadi orang yang harus selalu siap bertarung," katanya lirih. "Saya hanya ingin menyembuhkan, bukan melukai." Nadira mendengarkan tanpa menyelah. Matanya menunjukkan empati, bukan rasa ingin menguasai. "Malam itu," katanya pelan, "Anda menyelamatkan saya tanpa ragu. Anda mungkin lari dari masa lalu, Dr. Arga. Tapi masa lalu itu masih bagian dari Anda." Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar harus terus bersembunyi? Malam itu, rahasia yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Dan bersama rahasia itu, pintu menuju takdir baru pun mulai terbuka perlahan. Arga baru menyadari semuanya telah berubah ketika seorang pasien menunjukkan layar ponselnya sambil berbisik, "Dok, ini mirip banget sama Bapak." Di layar itu, sebuah video pendek menampilkan seorang pria berjaket gelap yang melumpuhkan 3 preman di parkiran. Wajahnya memang tak terlalu jelas, namun gerakan tubuh dan sikap tenangnya terlalu familiar untuk disangkal. Dalam hitungan jam, video itu menyebar kemana-mana. Media sosial dipenuhi komentar, spekulasi, dan pujian. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada yang mengira ia mantan aparat, bahkan ada yang menuduhnya kriminal. Nama dokter misterius mulai ramai dibicarakan.
meski identitas aslinya belum sepenuhnya terungkap. Arga mencoba tetap tenang, tetapi dunia yang selama ini ia hindari mulai mengetuk pintunya dengan keras. Telepon klinik tak henti berdering. Wartawan mencoba mencari informasi. Orang-orang asing mulai datang, berpura-pura menjadi pasien hanya untuk memastikan dugaan mereka. Di tengah kekacauan itu, Arga menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Kami tahu itu kamu." Pesan itu membuat darahnya berdesir dingin. Dunia lama yang ia tinggalkan, orang-orang yang mengenal kemampuan dan masa lalunya, akhirnya menemukannya kembali. Malam-malam Arga kembali dipenuhi mimpi buruk yang selama ini berhasil ia tekan. Ia mulai terjaga di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nadira mencoba menenangkannya. Ia menawarkan perlindungan hukum dan keamanan pribadi. Namun Arga ragu. Ia takut jika terlalu jauh melangkah, hidup sederhananya akan benar-benar lenyap. Di klinik, sikap orang-orang berubah drastis. Dokter yang dulu meremehkannya, kini bersikap hati-hati. Para perawat memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Arga merasa asing di tempat yang dulu terasa aman. Suatu malam, ia berdiri sendirian di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Dunia sudah melihatnya. Masa lalu sudah bangkit. Dan di titik itulah, Arga harus memilih, terus melarikan diri, atau berdiri dan menghadapi takdir yang sejak awal tak pernah benar-benar meninggalkannya. Hujan kembali turun saat Arga duduk sendirian di ruang konsultasi klinik yang sudah tutup. Lampu neon menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya di dinding putih. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Nadira yang sejak beberapa hari terakhir terus berusaha menghubunginya. Kali ini, Arga tidak mengabaikannya. Mereka bertemu di lantai tertinggi gedung perkantoran Nadira Group. Dari balik jendela kaca besar, kota tampak kecil dan jauh di bawah. Nadira berdiri menghadap pemandangan itu. Lalu berbalik dengan ekspresi serius. Tidak ada senyum ramah seperti biasanya. Apapun yang kamu putuskan nanti, aku ingin kamu mendengarnya dulu sampai selesai. Nadira menjelaskan bahwa sejak video itu viral, ia menyadari satu hal penting. Dunia penuh orang-orang kuat, berpengaruh, dan berbahaya. Dan ia membutuhkan seseorang yang bukan hanya mampu melindungi, tetapi juga memiliki hati seorang dokter. Seseorang yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Ia menawarkan Arga posisi khusus. Kepala Tim Medis Keamanan Pribadi Nadira Group. Bukan sekedar pengawal, melainkan pemimpin unit rahasia yang bertugas melindungi aset, karyawan, dan dirinya sendiri dalam situasi ekstrim. Gaji besar, fasilitas lengkap, identitas baru. Semuanya disodorkan. Namun Arga tidak langsung menjawab. Tawaran itu terlalu besar. Terlalu dekat dengan dunia yang ia tinggalkan.
Aku tidak ingin kembali menjadi senjata. Ucap Arga akhirnya. Aku sudah memilih hidup sebagai dokter biasa. Nadira mendekat, menatapnya lurus. Dan justru karena itulah aku memilihmu. Jawabnya tegas. Kamu bukan orang yang haus kekuasaan. Kamu tahu arti nyawa. Kata-kata itu menghantam Arga. Ia teringat para pasien yang ia selamatkan dan mereka yang tak sempat tertolong di masa lalu. Mungkin pikirnya, selama ini ia salah memahami pelarian sebagai ketenangan. Nadira memberi waktu. Apapun keputusanmu, katanya pelan, hidupmu tak akan pernah kembali seperti dulu. Malam itu Arga pulang dengan pikiran penuh konflik. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Takdir telah mengetuk pintunya terlalu keras untuk diabaikan. Keputusan Arga akhirnya diambil pada sebuah pagi yang terasa berbeda dari biasanya. Ia berdiri di depan klinik kecil tempat ia bekerja selama bertahun-tahun, memandangi papan nama yang mulai pudar. Dengan napas panjang, Arga menyerahkan surat pengunduran diri kepada kepala klinik. Tidak ada pidato panjang, hanya ucapan terima kasih dan senyum tipis. Tempat itu telah memberinya ketenangan, namun juga menjadi pelarian dari jati dirinya sendiri. Hari pertamanya di Nadira Group terasa seperti memasuki dunia lain. Gedung tinggi, sistem keamanan berlapis, dan orang-orang yang bergerak cepat dengan tatapan penuh fokus. Arga diperkenalkan sebagai kepala tim medis keamanan khusus. Beberapa orang meragukan kehadirannya, namun tak ada yang berani meremehkannya setelah melihat cara ia berbicara. Tenang, tegas, dan penuh perhitungan. Dalam waktu singkat, Arga menata ulang prosedur keamanan. Ia melatih tim untuk bertindak presisi, tanpa kekerasan berlebihan. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan keselamatan, bukan ego. Sikap itu perlahan mengubah cara orang-orang memandangnya. Dari sosok asing, Arga menjadi figur yang dihormati. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirinya. Arga tak lagi berjalan menunduk. Ia berdiri tegak, bukan karena kekuasaan, melainkan karena ia akhirnya menerima siapa dirinya. Nadira mengamati perubahan itu dengan diam. Hubungan mereka tetap profesional, namun ada rasa saling percaya yang tumbuh kuat. Namun, tidak semua orang senang melihat kebangkitan Arga. Jejak masa lalunya kembali memunculkan ancaman. Pesan anonim, tatapan mencurigakan, dan laporan intelijen kecil mulai berdatangan. Dunia lama belum sepenuhnya melepaskannya. Suatu malam, saat Arga memeriksa laporan keamanan, ia menyadari satu hal. Perannya kini bukan hanya melindungi Nadira, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Ia sadar bahwa setiap langkah ke depan membawa risiko besar. Meski demikian, Arga tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki arah yang jelas. Dari dokter yang diremehkan, kini ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena prinsip yang ia pegang teguh. Dan di balik ketenangan barunya, Arga tahu, ujian terakhir belum datang. Malam itu, gedung Nadira Group berdiri megah di tengah kota, diterangi lampu-lampu yang berkilau. Namun di balik kemewahan itu, ketegangan terasa menyesakkan. Laporan intelijen yang diterima Arga menunjukkan adanya ancaman serius terhadap Nadira. Bukan preman jalanan, melainkan kelompok terorganisir yang paham betul siapa Arga dan apa yang mampu ia lakukan. Arga memimpin langsung pengamanan. Dengan headset di telinga dan pandangan tajam, ia mengatur timnya dengan isyarat singkat.
Setiap langkah diperhitungkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun di tengah operasi yang nyaris sempurna, satu kejadian tak terduga terjadi. Nadira terpisah dari pengawalan akibat sabotase sistem listrik. Dalam lorong gelap, Arga akhirnya berhadapan dengan sosok dari masa lalunya. Pemimpin kelompok itu, seseorang yang pernah bertugas bersamanya bertahun-tahun lalu. Percakapan singkat mereka syarat dengan luka lama dan pilihan hidup yang berbeda. Arga dihadapkan pada ujian terberat, menggunakan kekuatan penuh yang ia janjikan takkan pernah ia keluarkan lagi, atau kehilangan orang yang kini ia lindungi. Dengan napas berat, Arga memilih jalan tengah. Ia bertarung, namun menahan diri. Setiap gerakannya presisi, melumpuhkan tanpa membunuh. Ketika semuanya berakhir, ia berdiri terengah. Tubuhnya terluka, namun Nadira selamat. Sirena kembali menggema. Ancaman berhasil dipatahkan. Nadira menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku," katanya pelan. "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri." Arga tersenyum lelah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah atas siapa dirinya. Ia menerima masa lalunya, tanpa membiarkannya menguasai masa depan. Malam itu menjadi penutup satu bab dan awal bab baru. Arga tidak lagi bersembunyi, tidak pula haus pengakuan. Ia menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Takdir memang tak terelakkan, namun Arga akhirnya memilih bagaimana ia menjalaninya. Kisah Arga mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang kita memilih bersembunyi dari masa lalu karena luka yang terlalu dalam untuk dihadapi. Namun kenyataannya, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu saat yang tepat untuk menguji siapa diri kita sebenarnya. Arga bukan pahlawan karena kekuatannya, melainkan karena pilihannya. Ia bisa saja berpaling malam itu, membiarkan ketakutan menguasainya. Tetapi ia memilih untuk bertindak, memilih untuk menolong, dan memilih untuk tetap manusiawi meski memiliki kemampuan luar biasa. Dari sanalah perubahan hidupnya dimulai. Kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki cerita, luka, dan potensi yang tidak terlihat. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Dan keberanian sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan penuh kejutan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena setiap orang menyimpan kisah luar biasa yang menunggu untuk diceritakan.